Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Sinyal elemen rekonsiliasi PDI Perjuangan terus digaungkan dari hari ke hari. Dan kabarnya hal ini sejalan dengan banyaknya partai yang merapat ke Gerindra. Nah, bagaimana dengan paket dan catatan dari perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang kabarnya hingga saat ini masih wait and see. Karena keputusan ini masih menantikan dari keputusan para manajemen di pimpinan pusat PDI Perjuangan yang kabarnya juga masih sedang melakukan pertanyaan audiensi dan apakah keputusan ini nantinya juga akan tepat. Nah, terkait hal tersebut kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute. Ada Bang Efrisa yang sudah bergabung bersama kami di Studio News Sinpo TV Indonesia. Selamat pagi Bang Efrisa, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Oke, Bang Efrisa, kita langsung saja. Keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bergabung melakukan rekonsiliasi ini tepat nggak sih? Ya, kalau dilihat sampai saat ini PDI Perjuangan Mhm. masih melakukan ya tadi wait and see. Oke. Jadi dia belum sepenuhnya melakukan rekonsiliasi. Mhm. Satu memang rekonsiliasi pernyataan bahwa Pak Prabowo atau Mhm. pasangan Prabowo Gibran Mhm. sudah menang, sudah Mhm. dinyatakan. Namun sisi yang lain, Mhm. ketika penetapan PDI Perjuangan khususnya pasangannya, capres dan cawapresnya, Ganjar Mahfud belum hadir. Mhm. Namun kalau dilihat sinyalnya saat ini jelas dari awal bahwa PDI Perjuangan itu tidak pernah bermasalah dengan Gerindra Mhm. maupun Mhm. dengan Prabowo Subianto. Nah, beliau ataupun PDI Perjuangan ini pada dasarnya Ibu Megawati, kalau kita perhatikan Mhm. bahwa mereka atau PDI Perjuangan di Mhm. pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri ini Mhm. berusaha tetap untuk konsisten. Mhm. Dalam arti konsistennya adalah mereka tetap menjaga dan merawat dukungan dari Mhm. publik. Dan saat ini ia menunjukkan satu sisi yang positif, masih bertahan untuk supaya tidak terjadi politik yang panas. Makanya Mhm. PDI Perjuangan lebih bersifat soft saat ini sambil menuju Rakernas. Oke, Bang Efrisa, kalau kita lihat ya dengan adanya WNC ini tadi Anda juga mengatakan bahwa Megawati PDI Perjuangan utamanya ini masih memastikan agar kondisinya ini tidak semakin burn out, semakin panas seperti itu. Tapi sebenarnya apa Bang yang ditunggu, Bang? Ya, kalau Mhm. kita melihat apa yang Mhm. ditunggu, jelas bahwa PDI Perjuangan ini menunggu keputusan secara resmi, Mhm. dalam arti dia menunggu hasil Rakernas, Mhm. dia menunggu bagaimana situasi politik Mhm. itu diambil, walaupun kalau kita mau jujur, di PDI Perjuangan itu semua keputusan ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Oke. Putri. Karena bagaimanapun ia adalah simbol dan ikonnya dari PDI Dari Perjuangan. ikon PDI Perjuangan, betul. Hanya saja ia menahan diri untuk melakukan itu supaya terlihat dan terkesan serta frame-nya itu bagus bahwa ini diambil atas dasar keputusan bersama Mhm. dalam rapat kerja nasional nanti Mhm. tanggal 24 dan 26 Mei. Mhm. Jadi inilah posisi dari PDI Perjuangan, Oke. dan sisi yang lain ia juga masih menunggu kira-kira responnya Prabowo, Mhm. responnya Gerindra, ini seperti apa? Karena kalau memang Gerindra dan Pak Prabowo begitu agresif, ya tentu akan menarik dan akan senang. Tapi Mhm. kalau responnya masih mencoba untuk mendekati Nasdem Mhm. dulu, PKB dulu, makanya PDI Perjuangan ya bisa dibilang WTNC tadi. ya menunggu, karena satu sisi ia Heeh. memang ya kalau bahasa anak-anak sekarang jinak-jinak merpati lah. Jinak-jinak merpati. Iya, Nah, jadi heeh. tertarik tapi jaim dikit. Oke, oke. Tadi Anda mengatakan bahwa ini Megawati ini sebenarnya ingin terlihat apa ya, soft seperti itu ya. Karena kan Mm-mm. sedang menantikan dari respon yang diberikan oleh Gerindra sendiri. Apakah langsung nge-follow up ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau justru ini melakukan rekonsiliasi dengan partai-partai yang lainnya? Kalau menurut Anda, Mm-mm. apakah dengan sikap seperti ini
apa sih sebenarnya ingin ditunjukkan dari Megawati? Apa maksudnya, pesan apa yang ingin ditunjukkan begitu? Karena tentu ketika ada rekonsiliasi kan pasti akan ada bergaining Iya. tawar-menawar politik yang akan terjadi nantinya. Kira-kira bagaimana, Bang? Iya, kalau ditanya apa yang ingin atau ditunggu oleh PDI Perjuangan, Mm-mm. jelas bahwa PDI Perjuangan itu menunggu Mm-mm. bagaimana situasi dari kader-kadernya. Mm-mm. Karena kekalahan kemarin dengan 2,6% Mm-mm. penurunan suaranya itu begitu menyakitkan Oke. kader-kadernya. Jadi dia masih menunggu kira-kira kadernya ini kapan move on, Mm-mm. kapan dia bisa menerima suatu fakta kekalahan itu. Dan sisi yang lain, Mm. jangan lupakan pula bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang kemarin menjabat itu banyak yang hilang Hilang kemana, Bang? karena gagal. Oh, begitu. Kegagalan Oke. itulah Nah, ini yang kan perlu membuat, diluruskan nih, Bang iya, ya. Kayak begitu. kegagalan itulah yang membuat Heeh. PDI Perjuangan merasa bahwa mereka harus mempersiapkan kader baru dan Mhm. mereka harus mendidik kader baru untuk di parlemen. Sementara kader-kader yang lamanya itu yang biasanya bersuara lantang, yang biasanya terkenal di masyarakat, malah mereka yang kalah. Mhm. Dan ini yang saya rasa mereka sedang mempersiapkan kader barunya ini supaya matang. Oke. Jadi dalam posisi hal inilah saya melihat bahwa PDI Perjuangan memang harus menunggu situasinya. Apakah ini artinya bisa disimpulkan bahwa kadernya belum matang? Iya, Kenapa jelas. nggak matang, Bang? Itu yang nanti akan kita jawab. Tapi sebelum dijawab, Bang, saya mengulik ini, saya sempat ngeblast ke Mm-mm. sosial media kami, pemirsa. Jadi Mm-mm. bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan kami @Sinpo TV di YouTube channel kami, atau mungkin Anda ingin bertanya seperti itu, ini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah Mm-mm. masuk ke dalam sosial media kami. Ini ada pertanyaan, apakah faktor Presiden Jokowi ada di barisan Prabowo Gibran ini yang menjadi pertimbangan pada akhirnya PDI Perjuangan untuk bisa dikatakan maju mundur jinak-jinak merpati tadi, Bang? Iya. Kalau ditanya bagaimana faktor Pak Jokowi, jelas bahwa faktor Pak Jokowi ini Mm-mm. sangat memendam dan memberikan kekecewaan sangat besar kepada PDI Perjuangan. Mm-mm. Karena dari awalnya PDI Perjuangan berharap bahwa Pak Jokowi ini loyal kepada PDI Oke. Perjuangan dan ujung-ujungnya adalah mereka hat-trick. Oke. Nah, simbol hat-trick inilah yang disebut dengan metal, menang total. Dan ternyata Oke. metalnya ini Mm-mm. tidak lagi menjadi metal dan Mhm. bahkan Oke. itu pun menjadi sesuatu yang sangat Mhm. menyedihkan karena mereka terlempar pula di fakta bahwa semakin besar kepuasan masyarakat, tapi partai penguasanya malah berada di urutan pertama, namun suaranya turun 2,6%. Dan Mhm. ini amat mengecewakan. Dan yang lebih mengecewakan lagi adalah kader-kader potensialnya, kader-kader besarnya, kader-kader yang sudah lama menjabat, itu kalah dan digantikan oleh kader-kader baru. Kader-kader baru dari Nah, kader-kader baru ini adalah awalnya untuk menambah kursi-kursi mereka. Dan ketika posisi itu sudah terjadi, inilah yang menyebabkan PDI Perjuangan menyadari Pak Jokowi ini bukan sekedar kadernya dia, tapi dia juga orang yang bisa mengalahkan PDI Perjuangan satu organisasi, dan itu sangat menyakitkan. Satu organisasi PDI Perjuangan dikalahkan oleh seorang penguasa politik yang merupakan anak didiknya, kadernya. Dan ini suatu hal yang sangat langka, dan saya melihat inilah fakta mirisnya PDI Perjuangan. Jadi berat bagi PDI Perjuangan untuk bersama Pak Prabowo tidak berat, tapi Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi, inilah yang masih menjadi ganjalan oleh PDI Perjuangan. Oke. Bang Efriza, Anda mengatakan bahwa ini berat loh kalau seumpamanya sebenarnya sama Prabowo-nya nggak ada masalah seperti itu. Tetapi yang berat ini adalah ketika di belakangnya ini ada faktor Jokowi. Sebenarnya apa yang membuat PDI takut? Apakah karena Jokowi ini adalah mantan kader dari PDI yang pada akhirnya berhasil mengangkat presiden terpilih seperti itu, atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat ya jelas bahwa PDI Perjuangan lebih takut kepada Pak Jokowi. Karena awal mulanya PDI Perjuangan merasa penantangnya Pak Prabowo. Walaupun ada statement yang mengatakan Jokowi itu kalau nggak ada PDI, nggak ada siapa-siapa, nggak jadi siapa-siapa, begitu bagaimana? Nah, itulah fakta yang sangat miris.
mereka sudah jumawa, ternyata Oke. mereka dipermalukan. Heeh. Dan dipermalukan lagi dengan dua hal sekaligus. Yang pertama, mereka jumawa, tandingnya adalah melawan Pak Prabowo kembali, Mhm. tapi ternyata mereka dikalahkan. Dan yang kedua, mereka yakin bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ilmunya, Mhm. tidak ada kemampuannya, dan dia hanya petugas partai. Ternyata bisa mengalahkan satu struktur partai politik di Indonesia, partai lama, partai penguasa, dan partai peringkat pertama. Dan kalau dikatakan bahwa mereka masih bangga dengan mereka sebagai peringkat pertama, saya rasa ini adalah suatu hal yang hanya membesarkan hati. Oke. Karena faktanya, peringkat pertamanya itu setelah Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi itu 2 kali naik persentase suaranya. Mhm. Tapi ketika ditumbangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekaligus, 2,6% penurunannya. Dan kalau 26% penurunannya, kalau seandainya kita berbicara bahwa PDI Perjuangan akan menjadi oposisi, itu oposisi yang tidak ada gregetnya. Kenapa nggak ada gregetnya, Bang? Ya, satu faktor Jangan dijawab orang-orangnya. dulu, Bang. Kita harus commercial break. Saya tahu Anda sudah berapi-api untuk menjelaskan. Saya tahu perasaan Anda kalau katanya kemarin Munas seperti itu. Kita akan jeda commercial break sebentar. Karena masih banyak pertanyaan netizen yang sudah masuk juga. Jadi bagi Anda pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui akun YouTube kami @sinpo.tv ya, tentang bagaimana apakah keputusan PDI Perjuangan untuk bergabung bersama Gerindra ini adalah keputusan yang tepat atau justru sebaliknya. Kami kembali sesaat lagi, kami masih bersama dengan Bang Efriza selaku pengamat politik dari Citra Institute. Tetaplah bersama kami. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Bincang Spesial dan kami masih bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute Bang Efriza. Kami masih membahas akankah rekonsiliasi PDI Perjuangan ini adalah langkah yang tepat atau justru sebaliknya. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin menyampaikan pendapat Anda, informasi Anda ataupun ya kritikan atau masukan Anda, silakan langsung sampaikan ke akun YouTube kami @sinpo.tv. Kami masih kembali lagi ke Bang Efriza. Bang Efriza, jadi gregetnya di mana, Bang? Kalau seumpamanya ada yang bergabung nih, misalnya bukan hanya dari PDI, Iya. tapi kan fokus hari ini kan kita bertanya tentang bagaimana bargaining positioning dari PDI sendiri. Iya. Kurang gregetnya kenapa? Iya. Tadi. Kalau PDI Perjuangan jelas kurang greget. Dia andainya menjadi oposisi, orang-orangnya orang-orang baru. Oke. Nah, orang-orang baru belajar berparlemen. Bisa jadi ia pun dalam memproses perundang-undangan Iya. maupun bekerja seperti apa perannya masih belum bisa. Yang kedua, kurang gregetnya adalah mereka tidak punya suasana kebatinan dalam visi misi ataupun dalam program kerja partai. Ideologi partai belum tentu. Karena banyakan adalah vote getter. Mereka adalah penarik suara saja. Mereka adalah orang-orang populer yang terpilih. Dan sisi berikutnya, yang ketiga, Oke. mereka ini orang-orang baru yang tidak tahu menau bagaimana suasana PDI Perjuangan sebelum dan pasca Pilpres. Mereka konsentrasinya masih kepada dirinya untuk lolos parlemen. Jadi mereka saat di parlemen itu bisa dikatakan masih belajar sambil berjalan. Jadi ketika mereka belajar, bagaimana mereka akan melakukan serangan-serangan kepada pemerintah. Bagaimana mereka akan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah baik dan buruk. Bisa jadi
mereka ini adalah robot-robot nanti dalam tanda kutip. Semua atas perintah dari DPP. Yang bersuaranya nanti bisa jadi adalah sekjennya. Baru di dalamnya, di parlemennya itu gaduh, berisik. Tapi emang bener itu robot-robotnya, Bang? Ya, kalau bahasa ininya, robot-robotnya artinya mereka ini belum tercerahkan, belum Oke. tahu bagaimana situasi di parlemen, bagaimana mereka harus menghadapi atau punya pengalaman oposisi. Tapi pertanyaan saya begini, Bang, apakah pada akhirnya kalau seumpamanya PDI Perjuangan misalnya yang lolos seperti itu dan menjadi pendukung dari pemenang pemilu pada tahun ini seperti itu, apakah itu akan menjadi jaminan pada akhirnya nanti suara masyarakat nantinya terakomodir? Ya, kalau kita berbicara bahwa sekarang faktanya 2,6% turun, dan kita melihat faktanya bahwa partai PDI Perjuangan ini adalah partai nasionalis, saya rasa semestinya mereka bergabung di pemerintahan. Dan tadi yang saya bilang, mereka ini adalah petugas-petugas partai. Jadi mereka ini, ya tadi dalam tanda kutip, karena petugas partai, mereka mengikuti maunya dari DPP. Atau yang disebut ya dalam bahasanya robot-robotnya PDI Perjuangan saja mereka. Nah, ini adalah fakta yang tidak bisa dilepaskan. Dan berikutnya adalah kita juga harus mengetahui bahwa yang memulai contoh terbaik, memulai contoh sekali lagi, bagaimana rekonsiliasi, bagaimana kerjasama antar partai, itu adalah PDI Perjuangan. Dengan cara dia mengajak Pak Prabowo waktu itu di Pilpres 2019 bergabung di pemerintahan. Nah, sekarang ini adalah satu sisi sebenarnya hal menarik, tapi sisi yang lain itu adalah kejam bagi PDI Perjuangan. Karena dia mengajarkan dan dia pula yang harus ikut memberikan teladan itu. Sakit tidak berdarah begitu ya. Nah, inilah makanya saya melihat bahwa PDI Perjuangan ini dalam kondisi yang ya kalau mau sarkas dia lagi butuh baby fever. Aduh, baiklah kalau begitu. Ini juga ada pertanyaan jadi pemirsa bahwa kemarin itu kabarnya Prabowo Subianto ini akan diisukan akan bertemu dengan Megawati. Iya. Kalau ini mungkin nggak terjadi, Bang? Kalau dari figur Megawatinya, mungkin. Karena mereka adalah sahabat. Dan mereka saling bekerja sama dan Megawati juga menghormati Pak Prabowo. Kalau dari sisi Mbak Puan, tentunya sangat pengen sekali. Dan mereka sudah menunjukkan Mbak Puan sebagai ketua DPR bertemu dengan TKN dan beberapa kali ia bertemu dengan kawan-kawan TKN. Dan kalau melihat fakta di sana bahwa pertemuan ini bisa terjadi, namun banyak orang-orang yang tidak suka, banyak orang-orang yang tidak suka yang ini. suka, Bang? Ya, banyak. Boleh lah Contohnya di-spill. Hasto. Oh, baik. Jelas. Panas nih. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Iya. Itu jelas bahwa mereka tidak akan suka. Dan yang ketiga adalah alasannya nggak suka karena apa itu, Bang? ya kalau Ganjar Pranowo kan jelas kekalahannya ini kejam buat Ganjar Pranowo. Dia yang di-endorse atau dielu-elukan dengan ubannya, ternyata dia yang ditinggalkan. Padahal dia sudah pakai baju yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi. Makanya itu menyakitkan sekali buat Ganjar. Bang, sebentar sebelum saya lupa. Terus gimana dengan Bang Caimin yang tiba-tiba merapat? Kalau kan sama saja kondisinya kan kurang lebih. Kalau Caimin, bagaimanapun dia tidak ada beban. Karena dia pernah bekerja sama dengan Pak Prabowo. Dan tapi bukannya mereka ini juga pernah bekerja sama? Caimin bekerja sama dengan Pak Prabowo, dia mengambil kans, mengambil peluang untuk mengikuti Anies, itu pun bisa jadi dari dukungan pemerintah, dari bisikan Pak Jokowi, bisa jadi dalam tanda kutip bahwa mereka ikut di dalam koalisi perubahan karena ada campur tangan dari Pak Jokowi. Tapi kalau PDI Perjuangan ini benar-benar menyakitkan sekali. Ganjar Pranowo itu sampai harus ganti pakaian, ganti slogan, bagaimana ia harus personal branding kembali, dan pada dasarnya yang lebih menyakitkan lagi, bisa jadi kalau tidak di-endorse oleh Pak Jokowi, Ganjar Pranowo ini bisa jadi yang dipilih oleh PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Dan ini adalah fakta yang saat itu persaingan begitu sengit. Dan Pak Jokowi lah yang menentukan Pak Ganjar, tapi Pak Jokowi pula yang meninggalkan Pak Ganjar. Jadi inilah yang disebut dengan orang yang dipikirnya Pak Jokowi ini mencintai Pak Ganjar, ternyata
Pak Jokowi hanya memberikan PHP. Dan Kalau Pak Anies gimana? Pak Anies jelas bahwa siapapun yang bersama sama Pak Anies, ini Pak Anies non partai. Kalau Nasdem mengikuti Anies, Nasdem ini secara organisasi salah. PKB mengikuti Anies secara organisasi salah. Masa partai politik diatur oleh satu orang non partai, dan itu tidaklah mungkin mereka diatur. Sementara ketua umumnya bagaimana? Sementara ADART-nya bagaimana? Jadi mereka kalau menyeberang ke Anies Baswedan, meninggalkan Anies Baswedan, itu adalah suatu hal yang baik. Oke. Karena mereka memikirkan efek mereka besar untuk partainya. Sementara kalau mereka mengikuti Anies Baswedan, mereka dapat apa? Anies Baswedan ini paling-paling ujung-ujungnya ke akademisi kembali. Atau dia membangun LSM. Supaya dia tidak kehilangan konteksnya dalam politik. Karena jujur, Pak Anies ini adalah, bisa kita katakan, setelah Pilpres, ia adalah pengangguran politik. Aduh. Oke, saya tidak akan melanjutkan pertanyaan itu, tapi pertanyaan saya berikutnya begini, Bang. Anies ini kan nantinya juga akan dicalonkan nih ke Pilkada DKI. Itu katakanlah kontributnya kan akan diarahkan ke sana nih, kira-kira ini gimana, Bang? Ya, kalau By kita Nasdem bicara loh ya. awal mulanya, mereka itu pengen berlanjut koalisinya. Tapi sekarang Nasdem pun sudah memikirkan kalau Anies itu di level nasional. Kalau sudah di level nasional, dibawa ke jabatan gubernur, bertarung di gubernur, itu adalah turun. Terjadi penurunan level. Itu yang pertama. Yang PKS lakukan malah berharap Anies itu membantu untuk mensukseskan calonnya dari PKS. Itu bukan lagi turun level. Ini adalah turun tingkatan yang lebih bawah, paling dasar. Dan bisa kebayang gitu loh, kalau awalnya orang-orang dari Nasdem itu menjadi tim suksesnya Pak Anies, dia menggelorakan Pak Anies, tiba-tiba Pak Anies di kampanye pilih misalnya Nasdem, pilih ini. Nah, kebayanglah bahwa Pak Anies itu bukan hanya menurunkan levelnya, tapi Pak Anies ini menuju Pilpres 2029, ya, dia harus berpikir ulang. Karena sudah tidak layak lagi untuk diajukan. Karena levelnya saja sudah pernah kalah dan sudah menurunkan level. Dan kita bisa mencontohkan, Pak Prabowo itu walaupun kalah tidak pernah untuk maju kepada pilkada. Artinya, ia tahu levelnya dan ia tahu menghormati pemilihnya. Kalau Pak Anies mau mengikuti Pak Jokowi tapi kalah, kemudian dia mau maju lagi dari situ, pasti akan kalah lagi. Karena masyarakat sudah jelas tidak menyukai Anies Baswedan karena ia pragmatis secara politik atau secara melihat jabatan. Oke. Bang Efrisa, yang juga ingin saya konfirmasi adalah kita kembali lagi ke PDI, Bang. Ini politikus PDI Perjuangan, ini Ciko juga sebelumnya ini sempat menegaskan seperti itu. Kami belum siap menerima perlakuan Pak Jokowi dan keluarga. Dan apakah hal ini ada kaitannya dengan terpilihnya Gibran dan Prabowo kemarin sebagai presiden terpilih? Iya. Kalau PDI Perjuangan jelas, mereka itu selalu berpikir kalau bukan ada Pak Jokowi dan Gibran, mereka yang pasti menang, hat-trick. Dan itu melekat di dalam pikiran mereka. Tapi mereka melupakan bahwa faktanya mereka tidak kuat secara institusi. Secara organisasinya mereka tidak kuat dan mereka tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan kesadaran itulah yang belum terbangun oleh mereka. Jadi bagi mereka, kekalahan mereka 2,6% itu cuma satu, karena Jokowi dan keluarga. Karena kadernya yang membelot. Padahal kalau kita berbicara pemilu, bukan karena Jokowi, tapi karena masyarakat yang tidak mau memilih PDI Perjuangan. Kenapa masyarakat tidak mau memilih PDI Perjuangan? Karena PDI Perjuangan sebagai partainya pemerintah bukannya loyal kepada pemerintah, bukannya menjaga pemerintahan, tapi dia menjadi mitra kritis dan menjadi oposisi sekaligus penguasa politiknya. Dan ini adalah tindakan ambigu. Makanya efeknya adalah kepuasan masyarakat tidak lari kepada PDI Perjuangan. Malah yang ada kebencian masyarakat yang didapat. Akhirnya 2,6% penurunan dari PDI Perjuangan. Dan mereka selalu merasa bahwa ini adalah kesalahannya Pak Jokowi dan keluarga. Kita kembali ke netizen, pemirsa. Ya, kalau melihat dari bergejolaknya kader PDI Perjuangan di bawah,
apakah ini nantinya juga bisa dikatakan menjadi pertimbangan untuk koalisi atau oposisi, atau jangan-jangan ini hanya menunggu waktu untuk gabung ke pemerintahan lagi? Tapi jangan dijawab, Bang. Ini akan menjadi pertanyaan yang akan kita sambung sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kami balik setelah yang satu ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Bincang Spesial, dan kami masih bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute. Ada Bang Efrisa yang sudah bergabung bersama kami di studio Sinpo News, dan kami masih membahas apakah keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini adalah langkah yang tepat atau justru sebaliknya langkah yang bisa dikatakan tidak cermat seperti itu. Kami masih membahasnya, dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk menanyakan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja melalui akun Instagram, Twitter, X kami, atau YouTube kami di Sinpo TV @sinpo.tv, dan kami akan membahasnya secara langsung kembali. Bang Efrisa, kembali tentang pertanyaan yang tadi kami tanyakan tentang apakah pada akhirnya nantinya langkah tersebut tepat apabila bergejolaknya kader PDI Perjuangan di bawah ini, apakah ini juga menjadi pertimbangan untuk koalisi atau oposisi? Apakah ini hanya menunggu waktu untuk gabung ke pemerintahan lagi, atau justru sedang menantikan bargaining power yang lebih? Iya, kalau kita bicara bahwa apakah ini langkah tepat, saya bilang bahwa ini langkah terburuk. Kalau PDI Perjuangan memilih Apa Bang oposisi. indikatornya, Bang? Pertama, indikatornya 2 periode PDI Perjuangan yang memimpin. Dan sekarang Prabowo Gibran yang terpilih itu melanjutkan program dari Pak Jokowi. Oke. Artinya apa? Program visi misi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah buatan dari PDI Perjuangan juga. Dan mereka semestinya senang, mereka semestinya suka bergabung dengan pemerintahan. Kebayang nggak kalau IKN itu adalah isu yang dibawa oleh Pak Soekarno, yang digolkan, dimenangkan atau diberhasilkan oleh Pak Jokowi. Tapi nanti yang dikritik oleh Ibu Megawati sendiri. Kebayang seorang anak mengkritik bapaknya. Kader-kadernya mengkritik ikonnya. Ini adalah sebuah kesalahan, dan ini salah kaprah. Dan PDI Perjuangan semestinya dia sudah perlu untuk mencontoh bagaimana Gerindra, bagaimana Prabowo Subianto mau untuk membangun negeri ini. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh Nasdem. Mereka mau membangun negeri ini. Nah, sementara partai-partai pemerintah kembali lagi kepada pemerintahan. Sementara PDI Perjuangan ini malah tidak mau di pemerintahan dan merasa bahwa dia ini berbeda. Perbedaannya di mana? Ini program keberlanjutan. Dan kalau seandainya nanti Pak Prabowo yang melanjutkan, kemudian ada banyak daerah-daerah ataupun hasil-hasil infrastruktur dan segala macam itu diresmikan oleh Pak Prabowo, apakah itu tidak memalukan bagi PDI Perjuangan? Karena itu adalah hasil kerja dari kadernya Pak Jokowi, dan ini adalah sebuah kesalahan besar. Dan PDI Perjuangan juga kalau seandainya meninggalkan Pak Prabowo, dia adalah yang bermitra paling sayang, paling dekat dengan PDI Perjuangan dari dulu Gerindra. Dan betapa dia menghargainya Ibu Megawati, makanya ia mau untuk masuk di pemerintahan, membantu Pak Jokowi. Nah sekarang, untuk apa baper? Untuk apa mereka galau? Mereka harusnya menunjukkan bahwa sikap mereka adalah sikap tegas, bahwa program keberlanjutan ini adalah program yang sama dengan mereka.
program keberlanjutan ini adalah program yang disadari bahwa mereka yang membuat, mereka pula yang mendukung kebijakan ini. Kebayang kalau di pemerintahan ini mereka tidak mau mendukung, mereka menolak. Dan ini Oke. adalah fakta miris. Dan orang-orang pasti jadi bingung. Malah yang ada PDI Perjuangan bisa jadi penurunan perolehan suaranya lebih kejam lagi. Apalagi kalau seandainya kepuasan masyarakat tinggi terhadap Pak Prabowo. Padahal itu adalah melanjutkan programnya. Apa tidak sia-sia? Dan ini adalah Citra salah yang selama ini kaprah. sudah dibangun begitu Iya. ya Bang ya? Dan ini adalah salah kaprahnya PDI Perjuangan. Ini Oke. bukan musuh. Ini teman. Teman dekat, sahabat yang semestinya selalu didukung. Rival tidak boleh ada di dalam pemilihan umum. Tapi pemilihan umum itu sekedar kompetisi. Dan itu yang harus disadari. Dan Megawati dengan Pak Prabowo itu udah biasa. Semestinya Megawati senang kalau didatangi lagi oleh Pak Prabowo. Membuat nasi goreng. Dan itu yang harusnya dibangkitkan oleh mereka. Momen-momen spesial, harmonis. Nah inilah yang semestinya disadari. Bukan sekedar oposisi itu keren. Oposisi itu 10 tahun keren. Kerennya di mana kalau mereka mengkritiki kebijakan mereka sendiri? Tapi dengan adanya spill-spill seperti ini Bang, apakah ini nantinya akan ada indikasi cinta lama yang belum selesai seperti itu? Atau bagaimana? Ya kalau saya bilang, Heeh. mereka harus menunjukkan bahwa mereka bukan cinta lama bersemi kembali. Tapi mereka malah sahabat lama yang memang selalu akrab. Dan Kalau- selalu bersama. Kalau katanya Syahrini itu cinta tapi gengsi kali gak Kang? Ini Begitu dia. kali ya? Mendingan cinta tapi gengsi bagi PDI Perjuangan daripada teman tapi mesra kan? Aduh, ini istilah baru lagi. Baiklah kalau begitu. Jadi banyak ya ternyata poin-poin yang memang sudah disampaikan di sounding tentang bagaimana pada akhirnya sikap PDI ini sebenarnya seharusnya seperti apa begitu. Nah ini kalau misal di PDI Perjuangan menjadi oposisi ini apakah akan, tadi kan Anda mengatakan bahwa harusnya kan ini dipinang, didukung seperti itu. Tapi ketika pada akhirnya nanti PDI Perjuangan berkoalisi melakukan rekonsiliasi ini dengan Gerindra, apakah ini nantinya justru akan menghambat Prabowo Gibran atau justru sebaliknya, Bang? Kalau PDI Perjuangan hadir di pemerintahan, PDI Perjuangan itu sama dengan Gerindra seperti dulu, bahwa dia adalah pendukung yang loyal. Berkolaborasi, Iya, gitu ya. berkolaborasi. Dan ini adalah kolaborasi yang menarik. Kenapa? Ada 3 presiden saat ini kan. Nah, kalau 3 presiden itu mantan ya, 2 ya. Kalau ada Ibu Megawati 4. Dan di dalam ini ada 4, artinya kemajuan negeri ini lebih didepankan daripada kepentingan politik kelompok. Dan Nasdem pun sudah menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu kerjanya bagus. Makanya ia mau untuk hadir kembali karena ia sadar bahwa ia sudah mendukung program kebijakan Pak Jokowi. Masa keberlanjutan tidak mau didukung? Nah, kebayang kalau 4 presiden ini di era reformasi bersama-sama membangun. Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Ibu Megawati. Dan kita melihat harmonis negara ini. Dan negara ini artinya pemilu itu adalah pemilu yang selalu mengedepankan cinta kepada negara. Pemilu yang selalu mengedepankan bangsa dan negara ini. Jangan dibalik bahwa oposisi itu keren, oposisinya PDIP. Itu bukan oposisi yang keren. 10 tahun itu oposisi yang baper. Orang Pak SBY tidak pernah mau ketemu, atau dia mau dekat dengan Ibu Megawati, Megawati nggak mau ketemu. Apa jadinya kalau Ibu Megawati harus dipagari, tidak mau bertemu dengan sahabatnya? Apakah ini malah tidak membuka atau malah menutup silaturahim itu sendiri? Dan ini adalah sebuah kesalahan fatal, dan itu yang harus disadari oleh PDI Perjuangan. Bukan malah membenci, tapi mereka harusnya mendukung karena mereka sudah pernah mencontohkan bagaimana negeri ini dibangun 2019 dari ide mereka. Sekarang kenapa mereka harus malu untuk melakukan ide mereka? Oke, Bang Efriza, kita sedikit agak lepas dari poin ini, tapi apakah kemungkinan ya, adakah kemungkinan PDI Perjuangan ini berkoalisi dalam kontestasi pilkada serentak yang nantinya akan kita jalani bersama-sama di November besok ini? Iya, kalau soal pilkada itu pasti akan terlepas dari soal nasional. Jadi
saya rasa pilkada ini nanti 4 yang menentukan. Kalau pilkadanya DKI Jakarta. Siapa saja itu Bang? Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS. Karena mereka punya modal masing-masing. PKS dengan Anies Baswedan, dengan Sandiaga Uno, begitu juga dengan Gerindra. Punya pengalaman dengan Pak Ahmad Riza Patria, Sandiaga Uno, Anies. Sementara PDI Perjuangan punya pengalaman dengan Jokowi dan Pak Ahok. Nah, bagaimana dengan Golkar? Golkar ini pastinya mereka berpikir bahwa pemerintahan ini harus kuat. Dan Golkar lebih enak dia bisa bergabung dengan Pak Prabowo maupun Gerindra. Karena mereka ini adalah saat ini, kalau tidak ada PDI Perjuangan, Golkar lah kawan dekatnya dari Gerindra. Dan Golkar inilah yang paling bisa dijadikan mitra yang paling baik. Mitra Loyal. untuk membangun bangsa ini ya Bang? Iya. Mitra Dan berpolitik. idenya adalah saat ini adalah ide bagaimana koalisi nasional ini turun kepada koalisi-koalisi di daerah. Dan yakin kalau sampai seperti itu, Golkar ini akan nyaman bekerja sama dengan PDI, mohon maaf, dengan Gerindra. Nah, sementara bagaimana dengan PDI Perjuangan? PDI Perjuangan tentunya ia akan berpikir banyak mana yang harus didekati. Apakah Gerindra ataukah Golkar? Dan ini tentunya menguntungkan lagi-lagi menguntungkan bagi Golkar. Kalau menurut Abang? Kalau menurut saya, PDI Perjuangan saat ini masuk di pemerintahan dulu, habis itu dia membangun DKI Jakarta. Karena itu adalah kekonsistenan mereka membangun. Ketimbang mereka bubar jalan di nasional, tapi mendekat di pilkada. Sudah mengarah belum ke bubar jalannya Bang? Ya, kalau 24 Mei sampai 26 Rakernas itu menyatakan bahwa mereka oposisi, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Mereka menolak nasional, tapi mereka mau untuk di daerah, di DKI Jakarta. Padahal skupnya sudah bukan ibu kota. Dan skupnya... Tapi kan daerah khusus Bang? Ya, daerah khusus. Tapi bukan ibu kota. Nah, bukan ibu kota lagi. Bukan jadi ini lagi. Maksudnya karena nilainya berbeda begitu ya, Bang? Nilainya sudah berbeda dan bisa jadi ini adalah sebuah penurunan. Penurunan dari posisi tawarnya PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan juga kalah kan di posisi ketua DPRD DKI Jakarta. Ini yang menguasai adalah Bang, PKS. Bang? Penurunan apa sih Bang? Penurunan perolehan suara yang menyebabkan PDI Perjuangan ya, menjadi anggap partai saya nggak tahu baper. ya Bang, anggap saya nggak tahu. Jadi kan saya ingin meluruskan saja karena saya mewakili para netizen yang sekarang sedang ramai sekali di handphone saya ini ya, nggak tahu kenapa. Tapi satu hal yang pasti Bang Efriza, ini kita kemarin juga ingat kan ini kalau Prabowo Gibran ini ada Pak SBY gitu kan, hubungan Megawati dan SBY kan juga sempat juga bisa dikatakan kurang harmonis seperti itu. Nah ini apakah nantinya juga akan ada tabayun, akan ada koalisi, atau justru ini adalah pertanda jelas bahwa PDI Perjuangan nantinya bakal menjadi oposisi? Iya, kalau seandainya mereka bergabung di pemerintahan, Pak Jokowi ketemu Ibu Megawati di upacara 17 Agustusan masih memungkinkan. Masih. Tapi kalau ia oposisi, Pak Jokowi sama dengan Pak SBY nasibnya. Dua orang yang tidak akan mau ditemui oleh Ibu Megawati. Emang kenapa Bang? Ya, kekalahan itulah yang menyebabkan ia selalu sebal. Dan kekalahan yang paling membuat Ibu Megawati merasa kesal adalah ia berasa ditusuk dari belakang. Karena Pak SBY adalah dulu menterinya. Dan ia tiba-tiba maju sebagai presiden, calon presiden. Kemudian Jokowi adalah kadernya yang selalu disebut petugas partai, tapi dialah yang menumbangkan dan menurunkan perolehan suara dari PDI Perjuangan. Jadi kebayang bahwa nanti 17 Agustusan lagi-lagi kita akan melihat salah satu yang tidak datang atau kedua-duanya beda bangku. Aduh, ini kalau beda bangku gimana Bang? Jangan-jangan di tengah-tengahnya ada saya Bang. Sebagai staff tapi Bang ya. Tapi Bang, saya pengen ngobrol lebih lama lagi Bang, tapi waktu juga yang harus mengakhiri kita. Tapi semoga saja next kita bisa berbincang-bincang lagi tentang bagaimana kedepannya sikap dari PDI Perjuangan, atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang juga nantinya akan kita terima tentang bagaimana pada akhirnya rekonsiliasi ini akan bergabung. Apakah PDI Perjuangan ya ini jelas-jelas akan bergabung, atau justru sebaliknya, kembali ke pertanyaan awal saya tadi di awal, bahwa apakah PDI Perjuangan nantinya ini menjadi keputusan yang kurang tepat
tepat seperti itu. Bang Efriza, terima kasih sudah datang ke studio Sinpo TV. Semoga saja nggak kapok Bang, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi next time. Dan pemirsa, terima kasih karena sudah menyaksikan program Bincang Spesial Sinpo TV. Semoga saja informasi yang kami hadirkan ini bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda. Dan tentunya tetaplah bersama kami. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Wira Ananta. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.